Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral ya di sosial media, di mana anggota DPR ya menerima gaji kalau dihitung per hari 3 juta. Jadi kalau ditotalin sebulan mencapai 100 juta. Nah, ini membuat netizen ya geram karena dinilai DPR itu tidak terlalu dibutuhkan di Indonesia ini, dan ini membuat netizen di sosial media ikut buka suara dan geram sekali ya. Selama ini rakyat selalu dipalakin pajak ya, pajak-pajak terbaru kita lihat ada kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah, tetapi DPR malah gajinya dinaikin. Dan ini sangat kontradiksi sekali dengan keadaan masyarakat sekarang ini yang kita lihat daya beli lagi melemah sekarang ya. Seharusnya justru yang dipotong yaitu gaji dari anggota DPR, bukan malah ditambahkan. Belum lagi anggota DPR yang pensiun menerima pensiunan yang cukup signifikan. Seharusnya ya pensiunan DPR ini dihilangkan, sehingga rakyat ini ya tidak dibebani begitu banyak kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung semua ini. Baik, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lihat ya berbagai komentar netizen di sosial media terhadap keputusan tersebut. Anggota DPR sedang berbahagia. Rakyatnya semakin menderita. Ekonomi sulit, pajak mencekik. Sedangkan anggota DPR mendapatkan kenaikan gaji 3 juta sehari. Itu artinya anggota DPR mendapatkan gaji 100 juta satu bulan. Ya. Nah, kalau dihitung-hitung dari 580 kursi anggota DPR, itu artinya negara mengeluarkan kurang lebih 1 triliun lah untuk menggaji DPR. Ya, jadi gimana masyarakat Indonesia? Apakah kalian merasa terwakili dengan adanya anggota DPR? Kalau saya, sedikit pun, setetes pun tidak merasa terwakili dengan adanya anggota DPR RI. Saya berharap dan saya menginginkan agar anggota DPR itu untuk dibubarkan karena tidak bermanfaat sama sekali untuk Republik Indonesia ini, tidak bermanfaat sama sekali untuk rakyat Indonesia ini. Kalian bayangkan satu hari 3 juta berbanding balik sama rakyat jelata kayak kita ini kan, woy, ya, yang kerjanya mati-matian, jualan kadang laku kadang enggak ya kan. Ini gajinya 3 juta satu hari, 24 hari kali 3 juta, taruhlah 78 juta, ya kan. Kalian kalikan 1 tahun, ya, sama bonus-bonusnya, ya kan. Apa nggak 1 miliar juga, ya kan. Kalian kalikan lagi 5 tahun, apa nggak 5 miliar. Kalian tengok enaknya itu cari duit. Itulah fungsinya kalian itu bayar pajak buat gaji mereka, ya kan. Enak kali ya kan, satu hari 3 juta. Rakyat jelata ini cari duit udah kayak mampus-mampus, ya kan. Jadi kalian tahu kan kenapa orang itu 5 tahun sekali itu berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba buat mencalonkan diri, terus mencari simpati kita, simpati rakyat. Tahu kalian kan, meledak-meletup, ya kan, rakyat, ya kan, kentak-kentup. Ya, bukankah lebih bagus dana pensiun DPR ini dihapus dan lah ya, bukan cuma dana pensiunnya doang bunda, tunjangan-tunjangannya. Terus kalau misalnya ada dana aspirasi untuk rakyat juga jangan dikasih ke rekening dia dong. Ya mending dibagi-bagi langsung sama rakyat lah. Gimana sih? DPR ngejabat paling lama itu 5 tahun misalnya ya. Habis ngejabat 5 tahun terus dapat pensiunan sampai dengan seumur hidupnya, kocak banget. Sedangkan mereka juga komplain pensiun PNS Polri kayak begitu ya, yang rakyat-rakyat kecil yang gajinya nggak sebesar mereka, katanya membebani APBN negara. Wah, gaji lo yang ngebebanin APBN negara ya, gila lo. Manfaat nggak ada dibayar lagi lo.
Yuk bareng-bareng yuk, suarain yuk. Itu gaji DPR itu harusnya diturunin loh. Lo nggak lihat di Cina dan di negara-negara lain DPR, MPR itu gaji kecil-kecil. Nggak ada pekerjaan DPR, MPR itu tuh nggak ada yang membuat mereka jadi kayak entar udah gede gue mau cita-cita jadi DPR, MPR. Nggak ada di negara-negara Cina dan kawan-kawan yang negara maju yang nggak ada begitu. Di Indonesia aja orang tuh kayak berlomba-lomba mau jadi DPR, MPR, menteri gitu ya gara-gara gajinya kegedean. Ayo dong, tolong dong, Mul, Sri Mulyani, tolong dong ya. Lu kan pinter nih, masa iya untuk ke situ lu nggak mikir sih? Udah sampai jadi keuangan juga loh di luar negeri lo. Malu nggak sih, Sri, Mul? Biar adil udah, makanya samain aja kayak sistem swasta. Abis kerja nggak ada prestasi ya udah, suruh dong mereka berusaha untuk jualan. Kalian sudah baca berita artikel ini nih. Gaji DPR naik 3 juta per hari. Ini per hari ya, bukan per bulan. Kalau satu hari 3 juta, satu bulannya bisa mencapai 100 juta. Belum lagi tunjangan, belum lagi fasilitas. Waduh, ini sih yang bikin nyesek nih, bikin nyesek rakyat ini. Ya, rakyat kerja berangkat gelap, pulang gelap hanya 3 juta per bulan. Lah kalian kerja cuma duduk, main HP, rapat, setelah itu pulang, gajinya sehari 3 juta. Waduh, Ibu Sri Mulyani mana nih yang kemarin koar-koar katanya guru dan dosen jangan jadi beban negara. Ini orang-orang ini yang jadi beban negara. Mana yang katanya efisiensi anggaran, giliran untuk rakyat aja suruh hemat. Nah, rakyat minta ke negara diomelin. Nah ini para pejabat nggak tahu malu, kerja cuma duduk doang tapi gajinya sehari 3 juta. Gila nggak tuh? Nggak para menteri, nggak para pejabat DPR-nya selalu menyusahkan rakyat. Gimana mau defisit anggaran negara kalau keuangannya digeroti oleh makhluk-makhluk seperti ini? Kalian nggak kerja nggak jelas aja gajinya 3 juta sehari. Rakyat berangkat gelap, pulang gelap, ya keringat basah jadi kering lagi. Gajinya hanya 3 juta per bulan. Waktu pemilihan aja deketin rakyat. Ya, minta suara dari rakyat. Giliran udah jadi nyekek rakyat, memeras rakyat dengan pajak-pajak yang begitu besar. Aneh di negara kita ini, cuma rakyatnya doang yang mampu ngempani pejabat. Di negara lain, pejabatnya yang ngempanin rakyat. Di Konoha kebalikan, rakyat yang ngempanin para pejabat. Ada-ada aja kan gebrakan dari pemerintah, nggak menteri, nggak DPR-nya. Aduh. Menurut kalian gimana? Kita bubarkan saja nggak nih DPR? Salam akal sehat. Pemerintah kita nggak pernah gagal bikin kegagalan. Gimana? Ngerti kan ya? Maksudnya kalau soal gagal mereka tuh berhasil. Nggak pernah gagal kalau soal gagal. Jadi kalau urusan gagal pemerintah kita tuh menang. Tapi kalau urusan menang pemerintah gagal. Udah, orang mah bangun tidur baca doa pejabat yang belangsak mah kagak. Mereka tuh bangun tidur langsung mikir, kesusahan apa lagi ya yang bisa aku perbuat supaya warga sengsara? Meres rakyat pakai cara apa lagi ya? Giliran dikritik aja kayak cacing kepanasan lu. Boro-boro suara kita mah mau didengar. Kolom komentar pejabat aja ditutup. Suara rakyat mana mau ngedenger. Makanya kalau soal pemutaran lagu di kafe sama ruang publik biar nggak kena royalti, timbang muterin lagu-lagu, puterin aja suara rakyat. Karena pasti nggak ada yang mau denger, apalagi pejabat. Makanya suka ada yang ngomelin gue, nggak capek apa po ngomelin pemerintah. Percuma po nggak didengerin juga. Nah, menurut gue ngomong percuma kritik mereka itu keliru. Karena kita bersuara aja mereka kerjanya amburadul. Apalagi kita diemin, makin semena-mena. Lu sadar nggak? Justru karena rakyat berisik, banyak kebijakan yang nggak bijak itu jadi batal atau diubah. Lu cek aja BP Tapera. Awalnya mau jalan, rakyat ribut, langsung pending. PPN 12% mau diketok, terus rakyat berisik, jadi dibatalin. LPG 3 kilo, tiba-tiba langka, terus netizen ngamuk. Stok, balik lagi. Pemblokiran massal rekening bank, rakyat ngeramein, dibuka lagi blokirannya. Emang cara pemerintah kita bikin kebijakan tuh viral best polisi, ya nggak? Nunggu viral dulu.
Jadi kesannya pemerintah gitu tuh kayak ngedengerin aspirasi rakyat gitu. Pret. Padahal mah kagak. Karena kudunya penyerapan aspirasi mah lu lakuin sebelum kebijakan disusun, Pak. Bukan sesudah gaduh. Gitu ya, Baskom Dukun. Cek ombak mulu di tiap kebijakan mah artinya pemerintah kagak kompeten, betul nggak? Jadi bersuara itu nggak percuma. Kita ngomel bukan ngarep mereka tiba-tiba berubah jadi malaikat, jadi baik atau sadar, enggak. Tapi seenggaknya ngurangin efek yang lebih buruk. Biar yang rakus sama yang jolim ngerasa nggak nyaman. Jangan kasih ruang buat kebijakan buruk buat lolos tanpa perlawanan. Padahal ya kebijakan mencekek itu nggak pandang bulu loh. Mau kita protes atau diem, semua kena. Bedanya kalau yang diem, kita kehilangan kesempatan buat mencegah. Yang diem tuh cuma kayak nunggu giliran dicekek sambil terus ngarep pelakunya jadi ibu peri. Jadi jangan ngerasa aman dengan diem. Capek bersuara itu wajar, tapi jauh lebih berbahaya kalau kita memilih diem. Lu paling yang diem no yang paling kenceng kalau soal ngeluh harga bahan pokok naik, ya nggak? Pajak nyekek sama fasilitas publik jelek, wah ngedumelnya nggak kelar-kelar. Giliran ada kesempatan bersuara, milih diem. Selama masih banyak orang modelan yang diem kayak lu, pemerintah akan sulit buat introspeksi. Ayo kita berisik, biar mereka tahu kalau rakyatnya nggak bisa dibungkam. Jangan biarin rakyat ngebayar mahal karena terlambat bersuara. Jangan nunggu sampai hilang kebebasan dulu baru mau ngomong. Jangan nunggu kondisinya lebih parah daripada hari ini. Lihat noh Palestina, mereka bersuara tiap hari. Teriak minta keadilan, sampai berbusa. Minta dunia membuka mata. Apa yang mereka dapat? Mereka tetap nggak diwaro. Kamera jurnalis tetap ngerekam, berita tayang mulu saban menit, tapi bomnya tetap datang. Manusianya tetap meninggal. Bayangin kalau mereka memilih diam. Mereka bakal hilang tanpa ada yang tahu. Mereka tahu kalau bersuara belum tentu mengubah nasib. Tapi mereka juga tahu kalau diem artinya mengubur harapan. Mereka tahu musuhnya punya tank, punya bom yang canggih. Mereka cuma punya batu. Tapi kalau tuh batu nggak dilempar, musuhnya makin pede. Jadi nggak semua diem itu emas. Ada juga diem yang ngeselin. Misal diem-diem kentut, nggak ngaku lagi. Atau diem-diem minjem duit. Udah lama nggak teguran, sekalinya nyapa minjem 100. Sama diem-diem aja sama isu Palestina beserta perjuangannya. Ada kalanya diem itu bukan emas ya. Dan ada kalanya bicara atau speak up yang benar itu berlian. Asik. Jangan lupakan Gaza bersama Yayasan Persahabatan Islam Utsmani yang bantuannya alhamdulillah masuk tahap 15. Kita terus berikan hadiah terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. الكل غيث انهطل كل بدوره بطل. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru. For your information, di tahun 2024, alokasi anggaran untuk guru dan dosen itu sebesar 244,6 triliun. Ini gue ambil langsung dari website Kemenku. Artinya, kalau dibandingin sama anggaran tahun 2026 yang 178,7 triliun ini, itu mengalami penurunan yang drastis, hampir 66 triliun. Logika sederhananya, dengan 244 triliun aja, kita masih menemukan banyak sekali guru yang belum sejahtera gitu, digaji di bawah UMR, bahkan di bawah 500 ribu. Apalagi kalau 178,7 triliun. Anggaran pendidikan kita pada tahun 2026 itu sebesar 750-an triliun. Tapi untuk MBG itu 330-an. Ya which is hampir setengahnya. Dia masuk akal aja kalau ada yang bilang gitu alokasi anggaran untuk guru dan dosen itu sebagian ya dialihkan ke sana. Yang ngikutin gue dari lama pasti tahu gue tuh sering speak up soal kesejahteraan guru. Karena gue percaya gitu langkah awal untuk memajukan pendidikan Indonesia itu adalah kesejahteraan guru. Makanya ketika ada berita tadi, gue tuh langsung ngebedah gitu. Bukan bermaksud untuk membuyarkan harapan, enggak. Tapi gue ingin menyampaikan realita. Coy, ada yang lagi debat nih. Seru banget. Iya. Lu udah jangan dipisahin dah. Kayaknya presiden terpilih sama calon presiden. Iya, lagi gontok-gontokan. Nih, videonya lu lihat. Program kita dibahas di luar negeri. Program makan bergizi gratis dibahas. Boom, kita butuh pekerjaan. Angka pengangguran menurun. Mana buktinya?
angka kemiskinan absolut menurun. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Dasmu. Sorry, Indonesia cerah, gak usah didengerin. Emang gampang lo di situ. Anda diam dulu, diam dulu. Ini di mana? Anda diam dulu, ini lo dikejar-kejar sih. Anda diam dulu. Kita saling menghormati, ya. Iya. Laki-laki minum kopi. Brengsek. Ternyata yang kemarin bilang rakyatnya nyinyir, kelompok-kelompok nyinyir, iya, dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Kenapa Indonesia paling dia demenin? Paling kaya. The Fed aja asalnya dari VOC. Yes, makanya pertama kali mereka mendirikan bank di Amerika, di Belanda namanya Wissel Bank of Amsterdam. Pindah ke Inggris, Bank of England. Terus akhirnya terbang ke Amerika, American Bank. Nah itulah kemudian Perang Dunia Kedua dan jadinya The Fed. Mereka membuat regulasi keuangan dan mereka main printing money saja. Mereka control the world. Ini kaitannya ada semua. Money, power, control, population. Money dia kuasain, makanya Indonesia punya hutang. Mereka dapat power karena politik kita dikuasai oleh mereka. Sehingga mereka mempunyai power karena menguasai politik di negara kita untuk membuatkan konstitusi atau undang-undang, peraturan melalui proses legislasi. Apa artinya legislasi? Ya, mungkin membuat suatu aturan yang melegalkan rencana tidak legal yang akan mereka lakukan di depan menjadi legal karena dibungkus atau dipagerin oleh undang-undang. Jadi ternyata rencana-rencana jahat setelah saya pelajari ada justru di undang-undang untuk membuat masyarakat rakyat tidak lagi mempunyai hak asasi. Hak asasi kita diambil total. Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Pangan ini sedang menjerumuskan Presiden dengan informasi yang menyesatkan. Karena Presiden memuji para menteri yang mengurusi pangan. Menko-nya, Menteri Pertaniannya, Menteri Perdagangannya dipuji-puji setinggi langit. Tapi hari ini kita saksikan hampir semua sembako itu naik. Ini yang aneh gitu loh. Kan teori ekonomi bilang barang menumpuk, supply lebih banyak daripada ini, maka harga turun. Sementara barang sedikit dibutuhkan banyak orang, maka harga naik. Betul. Ini yang terjadi hari ini. Betul. Kalau betul terjadi swasembada, maka harga beras tidak naik. Betul. Ini yang parah hari ini. Impornya cuma sekitar 8-9 ribu. Beli di gaba petani pun cuma sekitar 8-9 ribu. Tapi tragisnya, berapa harga beras hari ini kalau Dinda pergi beli? Pasti ada di kisaran 15 ribu, 16 ribu, kalau nggak 17 ribu. Itu di Jakarta. Betul. Di kampung-kampung lain lagi. Betul. Ini apa? Kebohongan apa yang sedang disandingkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman sama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan? Apakah Presiden mau dibenturin dengan masyarakat? Iya, itu kan semacam jebakan, Bang. Kasian dong. Jangan begitu dong, Bos. Pak Amran, Pak Jul, jangan begitu, Bos. Saya pernah dampingi Pak Harto dulu ikut ketika menerima penghargaan dari FAO sebagai swasembada pangan. Itu, waduh, oversupply di mana-mana. Kan gampang aja gitu loh. Ini apa gitu loh. Dengan fakta hari ini kita juga harus bilang bahwa ini Amran nggak benar ini. Amran patut diduga punya niat buruk untuk menjerumuskan Presiden kalau kayak begini gitu loh. Kalau yang terlihat di media sosial kan hanya penjual racun tikus kalau. Ya, tapi kalau tidak salah punya konsesi batubara dan nikel. Beliau juga punya kekerabatan dengan Antoni Salim. Dulu waktu beliau masuk kabinet pertama era Pak Jokowi, di kalangan aktivis dan wartawan bilang itu waktunya Antoni Salim. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Emang masyarakat Indonesia ini pada seujon aja. Tuh dengar kata Pak Presiden. Setiap rupiah masyarakat harus kita jaga. Pemerintah itu lagi melakukan amanat loh. Menjaga uang-uang kita ke rekeningnya masing-masing tanpa sepengetahuan siapapun. Jadi benar-benar di-keep, dijaga begitu. Bukan korupsi namanya. Dijaga. Kalian ini gimana sih, nggak boleh seujon. Mereka sedang menjaga setiap rupiah dari rakyat, sayang-sayangku. Jadi jangan pernah bilang mereka korupsi lagi ya. Mereka itu sedang menjaga
setiap rupiah dari rakyat. Presiden Prabowo masih terapkan efisiensi APBN 2026 diajukan sampai dengan 3.786,5 triliun. Pak mau buat apaan sih Pak? Mau buat apaan? Mending lu minta ganti tuh sama Pak Jokowi. APBN negara habis untuk buat IKN Nusantara, ujung-ujungnya IKN Nusantara sekarang kayak begitu tuh. Siapa yang di sono? Siapa? Dia kagak, lu kagak. Siapa yang di sono? Kagak tahu gue. Itu juga makan gratis. Gimana nih? Gak ada laporannya lagi tuh, gak ada kabar-kabar lagi. Gue juga bingung. Siapa yang masak, siapa yang apa, gue juga gak tahu. Kayaknya gak bergizi-bergizi amat lah. Apa gak sebaiknya uangnya dikasih sama emaknya aja disuruh masak, terus emaknya suruh laporan tiap hari gitu, ya kan, bagi grup di grup RT, RW gitu, kelurahan, ya gak sih? Lebih efisien. Terus udah gitu duitnya bisa digunakan oleh ibu-ibunya begitu gak sih? Misalnya dananya satu anak 50.000, kayaknya kalau 50.000 buat ibu-ibu ya, kayaknya udah bisa makan bergizi buat 3 hari Tahu deh bener kagak? Jadi hujat gue. Tapi maksud gue nggak bergizi amat kalau gue lihat dari laporannya ya. Maksudnya kayak susunya dimasukin plastik gitu. Bener nggak sih susu? Apa gimana sih? Ya maksudnya banyak deh hal-hal yang aneh buat gue, kayak apa yang dilakuin pemerintah tuh kayak nonsen gitu. Sama tadi gue inget tuh gajinya hakim dinaikin 250% ya. Bener nggak sih? Katanya supaya guna dia tidak disogok sama orang gitu. Yalah, udah tahu di Indonesia orangnya tukang itu korup, nggak mungkin. Orang mah di mana-mana harusnya gaji diturunin, malah dinaikin. Nggak jelas, lu pada nggak jelas. Prabowo targetkan RI 0% kemiskinan sebelum masa jabatan presiden selesai. Punten Bapak, saya boleh izin ketawa? Saya ingat aja dulu waktu kampanye Pak ya, BBM gratis, sekolah gratis, listrik nggak bayar, nomor rekening aja ya. Nih nganggur dulu 3 bulan 2 bulan diblokir. Tanah negara, tanah nih nganggur ya, tanah nganggur nih nggak digarap, diambil negara. Giliran rakyatnya ya nganggur, pura-pura tutup mata. Jadi kalau menghayal jangan ketinggian ya Pak ya, ntar jatuhnya sakit. Pak, rakyat itu sudah tidak butuh pidato-pidato seperti ini Pak ya. Mohon maaf nih, apalagi masalah pidato. Sebelum Anda menjadi presiden, masalah pidato Anda itu sudah berapi-api dan menggelegar. Tapi faktanya ya masih dikatakan masih nihil sih Pak ya. Itu padahal pidato Bapak menggelegar. Dan sekarang Bapak pidato lagi seperti ini. Kayaknya rakyat sudah paham Pak ya dengan pidato-pidato Bapak. Jadi mungkin sekarang itu yang dibutuhkan itu aksi Pak, bukan hanya pidato dan omon-omon. Kita butuh aksi Pak, aksi nyata, aksi tegas seperti ketegasan pidato Anda. Coba menurut kalian gimana nih? Tinggalkan di kolom komentar ya. Presiden pantang megang mic, asal megang mic pasti ngadu ke rakyat. Ada yang ganggu lah, didanai asing, didanai koruptor. Kau tuh presiden, lo tinggal gerakkan TNI, Polri. Jangan ngadu ke rakyat. Kalau kau ngadu ke rakyat, kami ngadu ke siapa? Kalau kami diganggu baru bingung mau ngadu sama siapa. Yuk ku kawan nih, yuk kita datangi Polri, kita datangi TNI, bilang siapa yang ganggu kau Pak Presiden, biar dibantai sama TNI sama Polri. Terus gunanya TNI Polri apa kalau ada yang ganggu kau gak ada pergerakannya? Jidatku nih nanti makin tarik ke belakang nih ngelihat kelakuanmu Pak Presiden. Lucu kali loh.